Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bapak dari ruh kita sebagai manusia. Manusia kita terdiri dari jasad dan rohani. Jasad adalah bentuk lahiriah. Rohani adalah bentuk batin dalam dari kita. Oleh karena itu manusia terdiri dari dua dimensi, dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Di dalam literatur keagamaan atau literatur Islam menyatakan bahwa kalaulah kita manusia ini keturunan dari Nabi Adam alaihissalam secara jasmani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bapak daripada roh kita. Oleh karena itu, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka sesungguhnya kitab sebagai manusia pun tidak ada. Dan asal mula kejadian manusia, asal mula kejadian alam semesta adalah karena Allah menciptakan roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Untuk itu betapa penting, betapa urgensinya kita sebagai umat Rasulullah, umat Muhammad untuk mencintai beliau, untuk menyayangi beliau, bahkan untuk menjadikan beliau sebagai kehormatan, menjadikan beliau sebagai satu-satunya yang menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dalam sejarah, kalau kita melihat bagaimana perjalanan panjang beliau selama lebih kurang 23 tahun menancapkan akidah serta muamalah serta kehidupan sosial lainnya yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Bahkan penulis sekelas Michael Hart meletakkan Rasulullah pada ranking pertama pada tokoh dunia yang berpengaruh di dunia ini. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Begitu sayang dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan beliau mengatakan tidak hanya sekedar beliau tersenyum ketika beliau mau meninggal dunia. Saat-saat beliau mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Betapa beliau memikirkan umat, betapa beliau memikirkan kita, tidak hanya pada saat beliau hidup, tapi ketika beliau mau meninggal dunia pun beliau memikirkan kita. Bahkan lebih dari itu, ketika seseorang yang beriman kepada Allah dia meninggal dunia, lalu dia meninggal dalam keadaan iman kepada Allah, maka di alam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kita. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah hanya sekedar situ? Rasulullah mengatakan, nanti ketika semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu mereka dalam keadaan telanjang bulat, mereka dalam kelaparan dan kehausan. Maka saat itulah kata Rasulullah, saya hadir memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada umatku. Lalu Aisyah berkata, apakah cukup sampai situ ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Saya
akan berada pada titian siratal mustaqim. Saya berada pada pintu titian siratal mustaqim. Dan saya akan menyaksikan umatku. Apabila semua umatku semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka saat itulah hatiku tenang, lapang, lega, karena menyaksikan umatku dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak ada satu manusia pun sesayang Rasulullah kepada kita. Bahkan tidak ada tandingan satu makhluk apapun yang ada di atas dunia ini ketimbang kecintaan dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oleh karena itu, wajiblah kita menyayangi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang sahabat, pada saat berkumpul datanglah seorang Yahudi, dan Yahudi itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin menegakkan hukum, menegakkan keadilan karena engkau telah berbuat zalim kepadaku." Pada saat itu sahabat-sahabat besar termasuk Sayyidina Umar mengatakan, ini orang sudah kurang ajar, tidak punya adab, lalu berkata seenaknya di depan Rasulullah. Beliau sangat marah. Tetapi Rasulullah menenangkan sahabatnya dan berkata, "Wahai Badui, tegakkanlah hukum, qisaslah saya karena saya telah berbuat zalim." Lalu Badui itu berkata, "Waktu engkau memukulku ya Rasulullah, saya dalam keadaan tidak berpakaian, maka bukalah pakaianmu." Maka ketika itu serentak sahabat-sahabat utama pun marah, tapi Rasulullah menenangkan. Rasulullah kemudian membuka bajunya, maka ketika itu Badui itu langsung mendekati Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Badui itu rupanya ingin memeluk badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Saya ingin nanti ketika meninggal dunia Allah bahagiakan, sertakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak sejarah, banyak cerita-cerita, hikayat-hikayat yang berkaitan dengan beberapa kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal rahimahullah, beliau adalah seorang Bilalnya Rasulullah, selalu muazzin di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Sayyidina Bilal pun tidak mampu untuk melantunkan suara azan karena beliau tidak sanggup untuk menyebut nama Muhammad atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika menyebut nama Rasulullah, beliau menangis terisak-isak karena begitu cinta dan sayangnya Sayyidina Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sepatutnya lah kita umat Islam tidak hanya sekedar mencintai, menyayangi, tapi lebih dari itu. Kalaupun kita tidak mampu menyayangi dan mencintai Rasulullah, janganlah kita termasuk umatnya yang menyakiti dan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, maka nanti dia bersamaku di dalam surga. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mengikutiku, kata Allah, "Fattabi'uni yuhibbukumullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengikutiku, mengikuti sunnahku, mengikuti jalanku, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, karena berkat cinta saja kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mencucurkan rahmat kepada kita. Apalagi kita yang mengikuti, mengamalkan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dengan mencintai Rasulullah, karena cintanya Rasulullah melebihi cinta kita kepada orang tua, sayang kita kepada orang tua. Bahkan Rasulullah melebihi cintanya orang tua kepada anaknya. Bahkan Rasulullah melebihi cintanya seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dekat
begitu beliau sangat mencintai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sekalipun dalam perjalanan dan perjuangan beliau disakiti, bahkan beliau ingin dibunuh dan sebagainya, tapi tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut beliau. Bahkan malaikat menawarkan untuk menghancurkan kaum yang telah ingin melakukan pembunuhan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak. Lalu bahkan beliau menyembunyikan permintaannya kepada Allah. Lalu ketika itu Rasulullah mengatakan, sengaja aku tidak minta kepada Allah di atas dunia, karena nanti permintaanku akan aku jadikan syafaat penolong kepada umatku pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mencintai dan menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.